Ada loh hidangan berbahaya yang bisa bikin kamu keracunan kalau nggak dimasak dengan benar. Makanan sehari-hari kayak madu dan mete juga bisa berbahaya dalam kondisi tertentu. Kamu harus tahu fakta ini sebelum mengonsumsi beberapa produk. Pernah nggak pas makan apel terus bijinya kekunyah? Nah, kamu pasti tahu rasanya nggak enak. Itu karena sianida. Tapi tenang dulu, biji apel punya selubung pelindung kok. Karena itu sianida nggak sampai masuk ke sistem tubuhmu pas kamu nggak sengaja menelan bijinya. Tapi lebih baik hati-hati ya. Sedikit dosis sianida aja bisa loh bikin napas sesak dan ada lebih banyak lagi akibat ekstrim dan nggak enaknya. Bahaya lain yang mengintai di dapurmu adalah kentang. Kentang yang bertunas dan bebercak hijau. Membuang bagian yang hijau atau tunasnya kelihatannya aja bisa ngatasin masalah. Tapi zat beracun bernama glikoalkaloid mungkin udah nyebar di seluruh kentang. Ada alasannya bahan ini mengubah beberapa bagian kentang jadi hijau. Ini pertanda bagimu, memakan kentang yang kayak gini bisa menyebabkan mual, sakit kepala, dan konsekuensi lainnya. Siapa yang di sini suka teh boba? Kalau gitu, kamu pasti akrab sama yang namanya singkong alias tapioka. Singkong banyak juga dibudidayakan di Amerika Selatan, juga sering dipakai untuk bikin kue dan keripik. Rasanya bisa manis atau pahit. Beberapa jenis umbi singkong bisa mengandung racun. Tapioka harus dibuat dengan benar sebelum kamu konsumsi. Kalau disajikan dengan cara nggak benar atau dimakan mentah, konsekuensinya bisa sangat serius. Tapi kalau diproses dengan benar, singkong bisa jadi enak banget dan aman dimakan. Elderberry dikenal sebagai suplemen yang bisa ningkatin sistem imun dan bantu tubuhmu melawan demam atau flu. Tanaman obat ini harus ditangani atau disiapkan dengan hati-hati juga. Kalau kamu makan buah beri yang belum matang, maka bahayanya bisa lebih banyak daripada manfaatnya. Ada lektin dan sianida di dalamnya. Kedua zat ini bisa menimbulkan masalah perut. Yang ini kayaknya paling bikin aku sedih dibanding bahan makanan lain dalam daftar ini. Dan daftar ini mencakup banyak produk sehat. Nah, ini dia, popcorn. Ada banyak studi yang bilang kalau popcorn microwave berbahaya buat kita. Pertama, kita mengonsumsi bahan kimia yang dipakai buat kemasannya. Juga ada aditif perisa yang nggak sehat. Nah, tahu kan, pas kamu buka kantong popcorn, terus ada aroma popcorn yang kamu cium. Ini bisa menyebabkan kerusakan paru-paru yang nggak bisa disembuhkan loh. Ada diagnosis bernama paru-paru popcorn. Bahan kimia yang dipakai agar popcorn microwave berasa mentega dikaitkan dengan diagnosis ini. Terus gimana dong? Pilih aja kemasan lain atau mesin popcorn. Popcorn buatan mesin popcorn cuma mengandung 90 kalori dan kurang dari 1 gram lemak. Yeay! Di nomor 6 ada madu. Madu adalah cairan manis yang dibuat oleh... bercanda! Tapi kamu tahu nggak? Madu alami itu berbahaya kalau dikonsumsi lebih dari 1 sendok teh. Madu alami mengandung toksin yang namanya susah diucapkan. Untuk membuang racun ini, madu harus menjalani proses pasteurisasi. Yuk kita lanjut ke biji ceri. Kalau nggak mengunyah atau menghancurkannya, mungkin kamu bakal aman-aman aja. Tapi ingat, biji ini mengandung asam prusik dan zat ini beracun. Kalau buah eki gimana? Ini buah nasional Jamaika. Ternyata eki yang belum matang mengandung racun bernama hipoglisin. Kalau kamu mau makan buah eki, pastiin udah benar-benar matang ya. Artinya, harus nunggu buah ini terbuka sendiri. Begitu siap dipetik, buah ini akan terbelah dan terbuka lebar. Oh iya, jangan makan daging buahnya yang pink ya, itu beracun banget. Tapi makanlah daging lembut di dekat bijinya. Salah mengonsumsi buah ini bisa menyebabkan sakit perut Jamaika. Fugu adalah bahasa Jepang untuk ikan buntal dan hidangan yang dibuat dari ikan ini. Yang menarik, ini bisa menjadi hidangan terakhir dalam hidupmu kalau nggak kamu masak dengan benar. Ikan ini mengandung toksin yang sangat kuat dan sangat berbahaya bagi manusia. 1 ekor ikan punya cukup racun untuk membahayakan 30 orang. Karena itu, koki-koki Jepang menjalani bertahun-tahun pelatihan untuk memperoleh lisensi khusus. Meski udah punya persiapan dan hati-hati banget juga, kadang fugu masih bisa jadi makanan terakhir bagi orang tertentu. Kamu mau ambil resiko? Cemilan sempurna, kacang mete.
Kacang ini juga bisa sangat berisiko kalau dimakan waktu masih mentah. Mungkin kamu pernah beli mete dari swalayan dengan label mete mentah. Tapi kacang ini nggak 100% mentah loh. Sebelum mendarat di rak swalayan, mete diproses dengan uap untuk menghilangkan toksin yang disebut urusiol. Cangkang mete mengandung racun ini. Terus bakalan gimana sih kalau kamu makan kacang ini dalam keadaan mentah? Kalau kamu rentan alergi, kamu bisa alergi parah. Ini tergantung kepekaanmu terhadap tumbuhan ivy beracun. Ngomong-ngomong soal makanan mentah, kacang merah mentah juga beresiko loh. Kacang ini mengandung racun lecithin. Zat ini bisa menyebabkan kamu sakit perut dan masalah terkait pencernaan lain sebagai bonus. Coba aja telan 4-5 biji kacang merah mentah untuk mengalami efek samping ini. Kacang merah kaya protein nabati, juga berbagai vitamin dan mineral esensial. Masak dengan benar dulu ya sebelum menikmati makanan enak ini. Rebus kacang merah kering setidaknya selama 10 menit. Kalau kurang lama dan pakai suhu rendah, kadar racunnya bisa bertambah. Kacang ini bisa jadi lebih beracun daripada dikonsumsi mentah. Jadi ya minimal 10 menit pakai api besar ya. Makan kebanyakan almond pahit yang nggak diolah bisa menyebabkan banyak gejala nggak enak dan masalah kesehatan. Daun rhubarb juga agak tricky. Kamu bisa makan batangnya, tapi jangan daunnya ya. Daun rhubarb mengandung asam oksalat yang mengikat kalsium. Ini bikin tubuh lebih sulit menyerap jumlah kalsium yang dibutuhkan. Jamur. Bagi banyak orang, pizza dan pasta nggak bakal lengkap tanpa jamur. Kita semua tahu, jamur itu agak susah diprediksi, terutama yang tumbuh liar. Ada 2 jenis jamur yang paling berbahaya, jamur payung maut dan jamur malaikat penghancur. Belimbing adalah pilihan berisiko bagi orang dengan ginjal sensitif. Kalau kamu salah satunya, mungkin kamu harus menjauhkan buah ini dari menu makanmu. Ginjal yang berfungsi dengan baik bisa menyaring toksin yang terkandung dalam belimbing. Kalau enggak, racun akan mengendap dan menimbulkan masalah. Produk berikut dalam daftar kita adalah pala. Kalau menurutmu rasanya enak, aku sih suka ya. Dengerin dulu sebelum membubuhkannya di semua masakan. Pala dalam jumlah sedikit itu nggak masalah dan sehat. Tapi kalau kamu makan bersendok-sendok pala, itu baru bisa menimbulkan masalah. Bahkan 2 sendok teh aja, tok-tok, kamu bisa keracunan. Tuna kalengan bisa jadi penyelamat, harganya nggak mahal. Bisa jadi sumber protein yang bagus, dan dengan tuna kalengan, kamu bisa menyiapkan makanan lezat dengan cepat. Tanpa dimasak, tambahin aja selada, roti, dan beberapa bahan lain. Jadi deh, tapi gimana kalau 3-5 kali seminggu? Kamu bisa mengalami efek samping keracunan merkuri. Nah, ini terkait berapa banyak dan jenis makanan apa aja yang kamu konsumsi. Tuna kalengan mengandung merkuri, makanya makan terlalu banyak produk ini bisa menyebabkan keracunan merkuri. Penasihat medis bilang bahwa semua jenis ikan mengandung merkuri dalam kadar yang berbeda dari satu spesies ke spesies lain. Makanan laut jelas merupakan sumber omega 3 dan bahan-bahan lain yang penting bagi otak dan kesehatan kita. Supaya aman, para ahli menyarankan untuk memilih makanan laut rendah merkuri. Oke, ini fakta menariknya. Supaya dapat lemak omega 3 maksimal dari tuna kalenganmu, pilih ikan yang dikemas dalam air, alih-alih yang dikemas dalam minyak. Dalam kaleng kemasan minyak, minyak bercampur dengan sebagian lemak alami tuna. Buka kalengnya, buang minyaknya, dan sebagian asam lemak omega 3 ikan itu juga ikut terbuang. Tapi kalau air, nggak akan bercampur dengan minyak. Tuna yang dikemas dalam air nggak kehilangan lemak omega 3-nya. Kamu bisa tambahin minyak dan saus setelah membuka kaleng. Kamu pernah lihat teripang di atas hamparan pasir dan mengira itu gumpalan lendir? Ya, makhluk ini mungkin kelihatan lembek dan tidak berdaya. Tapi sebenarnya dia punya beberapa strategi menarik untuk menjaga diri sendiri. Para ahli biologi menemukan senyawa kimia yang digunakan teripang untuk melindungi dirinya dari predator dan bahkan dari racunnya sendiri. Dan tahu nggak, senyawa ini mungkin berguna untuk kesehatan manusia. Saat merasa terancam, teripang mampu mengeluarkan bagian tubuhnya yang seperti benang.
Tabung-tabung ini melumpuhkan predator dengan zat lengket dan beracun. Racun tersebut berasal dari beberapa senyawa kimia yang biasa ditemukan pada tanaman. Menariknya, bahan kimia ini jauh lebih jarang ditemukan pada hewan, tapi teripang telah berevolusi untuk bisa memanfaatkannya. Zat-zat ini juga dikenal karena sifat antioksidan dan antiinflamasinya. Zat ini sudah digunakan di banyak industri seperti kosmetik. Tapi menggunakan bahan kimia ini sebagai pertahanan menciptakan masalah besar bagi teripang. Dia bisa aja merusak diri sendiri dengan racunnya itu. Ini berarti sel-selnya sendiri nggak boleh mengandung kolesterol, target yang diikat dan ditembus oleh racun. Sebagai gantinya, teripang mengembangkan dua jenis alternatif kolesterol. Ini adalah strategi pertahanan diri. Kalau bisa menghasilkan zat beracun ini, kamu pun harus bisa mencegah dirimu sendiri sakit. Teripang ternyata cerdik juga ya, jadi jangan sentuh ya kalau kamu nemu teripang di pantai. Omong-omong tentang hal-hal yang harus kamu hindari di pantai, mari kita beralih ke siput kerucut marmer. Makhluk yang sangat unik dan berbahaya yang bakal bikin kamu pusing. Makhluk satu ini cukup mendunia. Siput ini dapat ditemukan mulai dari ujung selatan India sampai ke Okinawa Jepang dan ke Tenggara sampai ke Kaledonia Baru dan Samoa. Hebat juga dia, dan bukan cuma tempat-tempat ditemukannya aja yang menarik, tapi juga cara berburunya. Siput ini mungkin kecil, tapi dia predator yang ganas. Dia suka memangsa siput lain dan terkadang bahkan dari jenisnya sendiri. Saat lapar, siput ini akan menjulurkan gigi putihnya yang panjang dan menembakkan tombak yang penuh racun ke arah mangsanya. Dan kalau itu nggak berhasil, dia akan menyerang mangsanya berkali-kali hanya untuk memastikan. Tekadnya kuat juga ya. Setelah tombak mencapai sasarannya, mangsa menjadi tidak bisa bergerak dan otot-ototnya mulai mengendur. Dan saat mangsanya tidak berdaya, siput bisa mulai mengunyahnya. Penasaran kamu bisa nemu makhluk menakutkan ini di mana? Dia bisa ditemukan di perairan yang cukup dangkal, biasanya di anjungan terumbu karang atau puncak laguna, serta di pasir di bawah bebatuan atau di antara rumput laut. Jadi, hati-hati ya kalau berenang, sekedar mengingatkan. Sisi terangnya, ternyata racun siput ini sedang dikembangkan sebagai pengobatan potensial untuk rasa sakit. Beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam zat ini telah dipelajari dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Siapa sangka predator yang luar biasa ini punya sisi yang lembut juga. Berikutnya, dalam daftar makhluk yang harus kamu hindari adalah ikan kecil yang disebut ikan batu. Kamu mungkin mikir, ini kayak peliharaan lucu, tapi aku kasih tahu ya, ikan ini bukan untuk dipelihara. Faktanya, ini adalah ikan yang paling berbisa di lautan. Ikan ini ahli dalam menyamar, menyatu dengan lingkungannya di dasar laut yang berbatu atau berlumpur di habitat laut di kawasan Indo-Pasifik. Makhluk ini layaknya ninja di lautan, menunggu dengan sabar sampai mangsanya berenang lewat sebelum menyerang dengan cepat dan menelannya utuh-utuh. Tapi masalahnya, kamu bisa aja berenang di dekat ikan batu ini tanpa menyadari keberadaannya. Iya, aku tahu yang kamu pikirkan. Jangan sampai deh nggak sengaja nginjak ikan batu. Dan ya, aku setuju. Ikan ini punya banyak duri yang melapisi punggungnya. Dan duri-duri itu melepaskan racun saat terinjak. Au! Racunnya bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, pembengkakan dan jaringan yang rusak. Liburanmu di pantai bisa jadi mimpi buruk. Tapi jangan khawatir, ikan batu nggak akan menyerangmu. Ikan ini menggunakan duri-durinya untuk bertahan, bukan menyerang. Jadi selama kamu nggak mengganggu atau menginjaknya, kamu akan baik-baik aja. Berhati-hatilah saat melangkah, dan mungkin kamu harus beli sepatu air. Tapi kalau kebetulan kamu tersengat, segera cari bantuan medis. Sebaiknya selalu perhatikan jalanmu. Kibaskan kakimu supaya nggak nginjak ikan secara langsung, dan kenakan sepatu air kalau kamu berada di area yang mungkin menjadi rumah bagi ikan batu. Kamu pernah ketemu lionfish dari dekat? Ikan ini indah sekali ya, dengan warna-warna dan sirip yang terlihat seperti sayap dan aksesoris. Sangat mudah untuk terpesona oleh keanggunannya, tapi jangan tertipu oleh penampilannya yang menakjubkan. Ikan ini nggak bisa diganggu. Faktanya, ini adalah salah satu ikan paling berbahaya di lautan.
Kalau tersengat, kamu akan merasakan sakit yang luar biasa, bahkan mungkin reaksi alergi. Lionfish menyuntikkan racun melalui sirip punggung dan sirip perutnya yang setajam jarum. Ikan ini nggak agresif dan nggak akan menyengatmu tiba-tiba, tapi dia akan bertindak untuk membela diri kalau diprovokasi atau ditangkap. Bukan hanya racunnya yang membuatnya berbahaya, dia juga punya gigi-gigi kecil. Namun, alih-alih menggunakannya untuk menggigit predator, ikan ini punya sesuatu yang lebih berbahaya, siripnya. Lionfish menggunakan sirip yang seperti tulang belakang ini untuk menangkal predator, dan sayangnya itu termasuk manusia. Jadi meski kamu mungkin tergoda untuk berenang mendekati ikan ini dan menyapanya, berhati-hatilah dengan duri-durinya yang tajam. Tapi inilah masalahnya, lionfish ini bisa dimakan. Ada yang bilang ikan ini sebenarnya lumayan lezat. Dan karena ikan ini merupakan ancaman bagi ekosistem terumbu karang, konsumsi manusia sangat dianjurkan. Pastikan kamu udah buang duri-durinya yang berbisa ya. Kalau kamu snorkeling atau berenang di dekat karang di Samudra Atlantik atau Pasifik, kamu mungkin akan bertemu dengan ikan-ikan yang menakjubkan ini. Jaga jarak aja sama dia, supaya dia nggak terasa terancam atau terkejut. Jadi dia nggak menyengat kamu untuk mempertahankan diri. Bulu babi juga bisa menimbulkan masalah. Jangan khawatir, makhluk ini tidak akan melompat dari terumbu dan melemparkan duri ke arahmu. Bulu babi sama sekali tidak agresif. Makhluk ini ada di mana-mana, mulai dari pantai berbatu hingga terumbu karang. Dan cukup umum ditemukan di hampir semua perairan asin, termasuk di seluruh samudra di dunia. Jadi, gak heran kalau cedera bulu babi juga cukup umum terjadi. Tapi ya, kecelakaan bisa aja terjadi kan? Terutama saat perhatian kita teralihkan oleh penyu kecil yang lucu atau terlalu bersemangat menjelajahi lokasi penyelaman baru. Yuk kita bahas tentang mekanisme pertahanannya. Makhluk kecil ini punya dua cara untuk mempertahankan diri. Duri dan struktur kecil seperti rahang yang dapat menyuntikkan zat menyakitkan. Beberapa spesies punya duri yang panjang dan tajam yang dapat dengan mudah menembus pakaian selam tebal dan menancap jauh di dalam kulitmu. Ya ampun! Tapi tenang, mudah kok menghindari bulu babi. Cobalah untuk tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Waspada terhadap duri yang menonjol di pasir dan tetaplah mengapung. Ini akan membantumu untuk tetap berada setidaknya beberapa meter dari karang yang mungkin menyembunyikan bulu babi di celah-celahnya. Dan kalau di pintu masuk pantai ada banyak bulu babi, pilih aja lokasi penyelaman yang lain, gak masalah. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pertolongan pertama untuk sengatan bulu babi. Merendam area yang tersengat dalam air panas hingga 1,5 jam dapat membantu memecah zat berbahaya dan mengurangi rasa sakit. Cabut duri dengan hati-hati menggunakan pinset dan amati area tersebut untuk menghilangkan duri-duri yang mengganggu. Kemudian, cuci area yang terluka dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Oleskan juga krim topikal kalau kamu punya. Dan tentunya, perhatikan tanda-tanda alergi dan segera hubungi dokter spesialis kalau ada sesuatu yang aneh. Tapi dari sekian banyak bahaya di laut dalam, ada juga cacing api berjenggot, ikan buntal, dan karang api. Jadi, gak perlu terlalu panik sama teman-teman bulu babi kita. Lagi pula dibandingkan dengan makhluk lain, bulu babi cukup jinak kok. Membedakan telur yang masih bagus itu seringkali sulit, terutama kalau tanggal kedaluarsa yang ada di karton telah memudar. Kalau ingin merebus telur yang sudah cukup lama di kulkasmu, pastikan telur itu nggak terapung ya. Telur yang masih baru atau relatif baru cenderung akan tenggelam. Kalau kamu ingin telur orak-arik, ini akan jauh lebih mudah, cukup sekali mengendus untuk mengetahui apakah telur itu sudah rusak. Jangan buang tomat retak dengan jijik. Pertama, periksa sekali lagi. Retak yang lebar memang agak berbahaya karena menarik lalat, dan ya, jamur dan bakteri bisa berkembang di dalamnya juga, tapi retak yang relatif sempit nggak bahaya kok. Kalau mau aman, cukup potong di sekeliling bagian yang retak dan pakai bagian yang bagus untuk apapun yang kamu inginkan, kecuali untuk diawetkan atau acar tomatmu akan meledak. Gak ada yang buruk dari apel, pisang, dan kentang yang sudah berwarna agak kecoklatan. Ini adalah proses yang sangat alami. Jika bahan-bahan ini terpapar udara, bagian dalamnya agak teroksidasi yang menghasilkan warna coklat.
Ada trik untuk mencegahnya, percikan air lemon di seluruh permukaan apel misalnya. Menyimpan di kulkas juga bisa membantu. Bayangin nih, kamu lagi jalan pulang dari swalayan, kantong belanjamu sobek dan belanjaanmu berjatuhan di trotoar. Beberapa saat kemudian kamu melihat sayuranmu memar. Percayalah, ini bukan masalah besar. Struktur sel sayuran memang rusak, tapi itu nggak jadi bikin sayuranmu nggak bisa dimakan. Lebih baik buang bagian sayuranmu yang memar karena mungkin sudah terpapar mikroba. Semangka itu kelihatan kayak baru ditato ya. Hiasan itu keren, tapi kan nggak ada semangka yang pergi ke seniman tato dan satu-satunya yang bisa digambar oleh pedagang cuma label harganya. Mosaik ini artinya semangka itu agak sakit. Secara resmi ini disebut virus mosaik semangka dan bisa ditemukan pada labu dan juga beberapa buah lain. Bagusnya, buah atau sayuran itu masih aman dimakan, kecuali kamu termasuk keluarga cucurbita, artinya virus ini cuma berbahaya kalau kamu adalah labu atau yang sejenisnya. Oke, mungkin yang ini kesannya agak ngeri, tapi susu pasteurisasi yang asam nggak mungkin bikin kamu sakit. Mungkin kamu nggak akan suka baunya, dan kalau nggak lulus tes penciuman, bisa kamu pakai untuk keju rumahan atau paneku. Tapi tetap percayai instingmu ya, kalau kamu merasa susu sudah nggak bisa diminum, ya buang aja. Jangan main-main sama produk susu. Adapun susu dari sayuran, sebagian orang percaya kalau sudah timbul lapisan, maka susu sudah rusak. Wah, tapi nggak selalu begitu juga sih. Coba kocok baik-baik, cium, dan mungkin susu itu masih bisa diminum. Hijau mungkin bisa berarti segar, tapi ingat, hijau juga bisa berarti beracun. Bagian hijau dari kentang, tunasnya atau matanya mengandung racun alami. Selama apapun kamu menggorengnya, racun itu akan tetap ada, bahkan dalam kentang hijau yang matang. Ada 2 tanda bahaya untuk kentang, warna hijau dan rasa pahit. Pernah menemukan yang begitu nggak? Buang aja! Tunas baru bukan berarti sayuranmu tumbuh subur, melainkan berarti sayuranmu sudah terlalu lama. Kamu tahu apa artinya? Yap, buang aja deh. Berita bagus untuk semua pecinta pasta. Pasta kering nggak akan kedaluarsa selamanya atau hampir selamanya. Seperti madu, pasta adalah produk yang tahan cukup lama. Pasta jugalah yang mengalahkan rekor daya tahan makanan. Tapi udara dan kelembapan nggak baik untuk pasta kering, jadi disarankan untuk menyimpannya dalam kotak pasta tertutup sampai sekitar 2 tahun, sedangkan di kotak terbuka bisa bertahan sampai setahun. Kamu lagi menikmati liburan di Karibia? Alam di sana indah. Lihat pohon berbuah lezat itu. Kamu pengen metik nggak? Jangan buru-buru. Pohon itu bahkan dikasih peringatan berbunyi, pohon menchinil beracun. Dan ya, tulisan itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dan Jerman untuk memastikan sebanyak mungkin orang menjauh dari sana. Buahnya mirip apel yang nggak berbahaya, tapi kamu nggak boleh memakannya, kecuali kalau nggak ada lagi harapan dalam hidup. Kamu juga nggak boleh menyentuhnya dan harus menjauhi pohon itu. Betul, hampir semua bagian dari pohon tersohor ini bisa sangat membahayakan. Satu masalah lagi, menyingkirkan pohon ini nggak begitu mudah. Begitu seseorang memotongnya, pohon itu akan membalas dengan menyemprotkan getah susunya tepat ke arah siapapun yang ingin memusnahkan pohon itu. Hasilnya nggak menjanjikan, lecet dan luka bakar. Kalau getah itu masuk ke mata, kamu akan buta sementara sebagai bonus. Berita bagusnya, masih ada jalan lain untuk menjinakkan pohon itu. Orang-orang harus membakar dulu pohon itu di bagian dasarnya dan sebaiknya berdiri agak jauh dari sana ya. Lalu pohon yang sudah roboh dibiarkan di bawah sinar matahari untuk sementara waktu. Setelah pohonnya mengering, maka sudah aman untuk dipotong. Bahkan ada perabot unik dan sangat aman yang terbuat dari pohon menchinil loh. Ini bola football dan ini buah kepayang atau kluwak. Yang pertama bisa berbahaya kalau menghantam kepalamu, tapi yang kedua agak lebih berbahaya meskipun kelihatannya tidak. Kluwak adalah contoh lain buah yang harus diketahui dengan baik apa dan bagaimana cara memasaknya oleh para chef. Biji besar dari buah ini adalah racun, tapi orang-orang belajar cara memanfaatkan bagian-bagian yang beracun untuk tujuan pengobatan dan bahkan memasak. Misalnya buah kluwak bisa efektif untuk melawan parasit dan untuk menyimpan ikan di Filipina.
Rasa guacamole paling enak dengan alpukat lembut yang matang, tapi dalam daging alpukat terkadang ada garis atau titik-titik coklat dan hitam. Tenang, alpukat seperti itu masih bisa dimakan, tapi rasanya memang gak akan begitu enak. Jika kamu ingin bikin salad alpukat dengan udang, lebih baik kamu waspada dengan garis coklat di sepanjang punggung udang. Itu adalah garis pencernaan udang, dan sebenarnya memasaknya akan menghilangkan semua bakteri, tapi kamu nggak akan mau makan itu kan? Terus gimana dengan bagian berlubang-lubang putih di dalam manggamu? Ini bukan biji meski agak mirip. Sebenarnya ini cuma jaringan berpati mangga yang artinya aman dimakan, paling tidak di sekitar bagian yang berlubang itu. Kamu memotong buah persikmu menjadi 2, tapi bijinya seperti rusak. Area di sekitarnya benjol-benjol dan aneh, dan bijinya itu sendiri sudah terbuka. Yang ini seru nih, pecahnya mungkin terjadi saat buah masih di pohon, dan benda keanehan tadi cuma pertanda kalau buah itu mencoba memperbaiki kerusakannya. Satu lagi tentang persik, titik-titik hitam di kulitnya dimakan atau dibuang ya? Dimakan aja lah, tapi jangan lupa dikupas dulu. Jika daging buah di bawahnya kelihatan bagus, makan aja, tapi percayai instingmu dan mungkin juga hidungmu serta lidahmu. Jika rasanya masih seperti biasa, nggak perlu khawatir. Yang ini sering terjadi, kudis apel. Ini sangat aman meskipun ini jamur. Bagian luarnya mungkin nggak membangkitkan selera, tapi siapa yang peduli? Yang penting rasanya tetap enak, tapi akan lebih baik kalau bagian yang diserang jamur dibuang lebih dulu. Gimana jika stroberi di kulkasmu kelihatan basah dan berlapis cairan? Yang ini pertanda pasti bahwa kamu harus menjauhinya. Buah itu sudah terlalu lama untuk dimakan dan cukup rentan terhadap kuman. Selain itu rasanya nggak akan sama dengan yang masih baru dan segar. Mau makan salmon? Tentu, kalau suka salmon yang dipanggang dalam oven atau grill, mungkin kamu akan melihat cairan putih aneh setelah matang. Kamu tahu nggak apa artinya? Itu artinya kamu harus segera mengambil alat makan dan menikmati makan malammu. Itu cuma protein menggumpal dan sangat bisa dimakan. Selamat makan! Masih ingat nggak kalau kita nggak boleh makan kentang yang sudah bertunas? Betul, tapi kalau ubi jalar yang bertunas... Pohon berduri ini bisa nembak loh, jadi sebaiknya kamu jaga jarak. Biasa dikenal sebagai pohon buah roda. Pohon ini tumbuh di hutan Amazon. Buahnya mirip kayak labu kecil saat masih mentah. Dan lama-kelamaan kulitnya akan mengeras setelah matang. Tapi disinilah letak keseruannya. Saat matang sempurna, buah ini akan meletup dan melempar semua bijinya hingga secepat 241 km per jam. Sejauh 18 meter. Makanya, kamu nggak boleh mendekati pohon ini saat buahnya meletup. Apalagi, bijinya sangat beracun. Batang pohon nggak selalu tumbuh ke atas. Pemandangan langka ini bisa terlihat pada sebuah pohon unik yang cabangnya nempel ke tanah. Pohon bernama El Árbol de la Sabina alias juniper ini tumbuh di Spanyol. Bentuk batangnya sangat dipengaruhi oleh angin. Jadi, selain bentuknya kelihatan aneh, arah batangnya bisa berubah tergantung musim. Pohon lentur ini bisa tumbuh setinggi 8 meter dan hidup di lingkungan ekstrim seperti bebatuan. Kamu pasti bakal kaget saat kutunjukin pohon yang udah setua dinosaurus. Ditemukan pada tahun 1994, spesies pohon Wollemia tumbuh di Blue Mountain, Sydney, Australia. Pohon ini sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu saat dinosaurus masih hidup. Karena statusnya terancam punah dan jumlahnya tinggal 100 batang, para saintis nggak mau ngasih tahu habitat persisnya. Tujuannya agar pohon ini tetap terjaga dengan baik. Di bidang sains, pohon ini punya peranan penting karena bisa menyingkap informasi baru tentang masa lalu bumi kita. Kulitnya bisa ngasih tahu berbagai informasi seperti periode suhu yang berlainan atau paparan zat kimia. Pohon kehidupan mendapatkan nama uniknya karena bisa bertahan dan terus tumbuh dalam kondisi sulit. Berlokasi di pinggiran gurun Bahrain, pohon Prosopis cineraria punya sistem akar yang sangat dalam agar bisa bertahan hidup dalam cuaca panas. Para saintis masih belum tahu cara pohon ini mendapatkan air, tapi kehadirannya dianggap istimewa. Bahkan sekitar 50.000 turis rela mendatangi pohon ini setiap tahun.
La India Dormida di Panama adalah area bergunung-gunung yang bentuknya mirip banget kayak tubuh gadis kecil yang lagi tidur. Tempat ini menjadi bagian dari kawasan misterius Lembah Anton di dekat gunung berapi dorman terbesar di dunia yang berpenghuni. Di sini juga ditumbuhi pohon aneh bernama pohon kotak. Cincin pohonnya berbentuk kotak dengan sudut 90 derajat. Para peneliti telah mencari tahu asal-usul pohon berbentuk aneh di tempat ini. Mereka juga sudah mengambil sampel pohon untuk ditanam di tempat lain. Tapi setelah beberapa saat, bentuk batangnya mulai berubah. Jadi bisa dibilang, bentuk aneh ini nggak berkaitan dengan Lembah Anton. Sebagian orang juga meyakini, dulu ada petani lokal yang sengaja nanam pohon di dalam kotak, biar bentuknya jadi kotak. Dengan begini, batangnya nggak banyak terbuang saat dipotong. Hal ini nggak akan terjadi kalau batang pohon itu berbentuk lingkaran. Pohon tertua dan terbesar di dunia berada di Taman Nasional Sequoia, Amerika Serikat. Namanya adalah General Sherman dan tingginya mencapai 84 meter atau hampir setinggi patung Liberty. Lingkar batangnya juga bikin geleng-geleng kepala. Keliling batang di bagian pangkal mencapai 31 meter. Sedangkan umurnya berkisar antara 2.300 sampai 2.700 tahun. Udah tua banget kan? Dari sekian banyak spesies pohon indah di planet kita, yang terunik adalah pohon pelangi. Habitatnya ada di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Batangnya kelihatan kayak dicat manual dalam berbagai warna. Warna lapisan kulitnya juga nggak beraturan, dari hijau ke biru, ungu ke oranye, kemudian coklat. Pohon ini nggak dipakai sebagai hiasan, tapi untuk bahan pembuatan kertas. Di Namibia, ada pohon berbahaya yang bentuknya nggak biasa. Dijuluki sebagai pohon botol, batang pohon ini berbentuk bulat dengan ujung kecil, tapi getahnya yang berwarna putih susu itu sangat beracun. Menurut cerita, para pemburu lokal sering merendam anak panah mereka ke getah ini supaya lebih efisien. Padahal pohon ini kelihatan bagus banget saat berbunga. Bunganya berwarna pink dan putih dengan sedikit merah di bagian tengah. Pohon berbatang bengkok emang kelihatan biasa banget kan ya? Tapi kalau pohon bengkok itu memenuhi seisi hutan, pasti nggak biasa. Untuk ngelihat pohon kayak gini, kamu perlu datang ke kota Gryfino, Polandia. Di dekat Gryfino, ada hutan yang ditumbuhi 400 pohon bengkok yang semuanya melengkung secara nggak alami. Tapi tujuannya masih menjadi misteri. Ada yang bilang kayunya mau dipakai untuk bahan perabot atau konstruksi perahu. Tapi akhirnya hutan ini cuma terbengkalai. Pohon kapuk randu telah memenuhi bangunan kuil kuno Ta Prohm di Kamboja dan menghasilkan pemandangan unik. Cabang raksasanya tumbuh bebas di atas struktur kuil Ta Prohm sejak abad ke-12. Kuilnya sendiri telah direstorasi dan bisa dikunjungi turis. Dracaena cinnabari atau pohon darah naga tumbuh di Kepulauan Kanaria, Afrika Timur Laut. Menurut legenda lokal, pohon ini berasal dari seekor naga yang telah mati. Pohon setinggi 15 meter ini punya getah merah di bawah kulit kayunya. Sampai sekarang pun, getah merah ini masih dipakai sebagai bahan pewarna dan obat-obatan. Salah satu pohon terbesar dan tertua di dunia adalah baobab di Sunland, Afrika Selatan. Tingginya mencapai 22 meter dan kelilingnya 47 meter. Tapi uniknya, pohon ini punya rongga alami. Di dalamnya ada lobi kecil yang dibuat pada tahun 1933. Rongga yang awalnya cuma bisa menampung 20 orang ini, sekarang bisa muat sampai 60 orang. Dan umurnya sudah lebih dari 6.000 tahun. Pohon birch putih yang sering tumbuh di Skandinavia dan Eropa Timur Laut itu bisa memantulkan cahaya, sehingga warna kayunya menjadi lebih cerah. Selama musim dingin, cabang pohonnya akan membeku dan kelihatan seperti di negeri dongeng. Pohon ini juga bersimbiosis dengan jamur yang menghubungkan akarnya untuk mencari nutrisi dari bawah tanah. Kemudian, pohon ini menghasilkan gula sebagai makanan jamur. Tapi jamur ini berbahaya dan nggak boleh dikonsumsi manusia. Meski begitu, bentuk jamur ini mudah dikenali kok. Tudung jamur ini berwarna merah klasik dengan bintik putih. Musim bunga sakura nggak bisa dilewatkan begitu aja di negara Jepang.
Bunga berwarna pink keputihan ini telah mengakar dalam budaya Jepang sesuai ungkapan Mono no Aware. Udah bener belum nih pelafalannya? Nah, artinya kurang lebih begini. Segala sesuatu yang indah dan sempurna hanya bersifat sementara. Kalau kamu lagi ada di Jepang, kamu pasti akan ngelihat simbol bunga sakura di mana-mana. Mulai dari logo perusahaan, pakaian, bahkan sampai perabot rumah tangga. Taman Nasional Yosemite di California, Amerika Serikat pernah memiliki struktur pohon yang diubah jadi terowongan. Pohon itu berjenis redwood pesisir yang menjulang setinggi 69 meter. Ada juga yang menyebutnya sebagai wawona yang berarti suara burung hantu dalam bahasa asli Amerika. Pohon ini tumbang pada tahun 1969 karena salju lebat, tapi masih bisa bertahan sebagai ekosistem bagi hewan dan tumbuhan lain. Sekarang namanya menjadi pohon terowongan yang roboh. Spesies pohon yang namanya susah banget diucapin ini adalah pohon terlangka di seluruh dunia. Guinness World Record mencatat satu-satunya pohon dari spesies ini tumbuh di lepas pantai Selandia Baru. Dulu, saat pohon ini masih tumbuh banyak, penduduk setempat membawa kambing ke tempat itu, lalu memusnahkan semua anggota lain dalam famili pohon ini. Jadi, sedih nih. Tapi untungnya, para saintis sedang mengupayakan cara untuk menanam spesimen baru. Bulan, sahabat mungil kita, satu-satunya teman kita di angkasa luar yang luas, gelap, dan dingin. Tak heran kalau setiap peristiwa yang terkait dengannya, seperti gerhana matahari atau bulan, membuat kita antusias. Tapi bagaimana dengan bulan hitam, bulan biru, bulan purnama super? Pernah dengar nggak? Oke, aku bakal ceritain tentang semua tadi dan cara mengamatinya. Yuk, siapin kalendermu dulu. Jarak antara bumi dan bulan sekitar 385.000 km. Ya udah keukur, rasanya tak terlalu jauh kan? Tapi percaya deh, kebanyakan orang terlalu meremehkan jarak ini. Apa kamu tahu kalau setiap planet di tata surya termasuk Jupiter dan Saturnus bisa muat di antara bulan dan bumi? Aku sendiri juga nggak percaya. Bulan terkunci secara pasang surut ke bumi. Oleh karena itu, hanya satu sisi bulan yang selalu menghadap ke arah kita. Ada beberapa fase dalam siklus bulan. Bulan baru adalah fase pertamanya. Matahari menerangi sisi satelit kita yang tak terlihat. Jadi, kita tak bisa melihat bulan alias hampir menghilang di langit. Bulan sabit awal adalah awal terlihatnya bagian bercahaya. Bulan purnama adalah fase ketika matahari menerangi seluruh sisi yang terlihat dari bumi. Sementara bulan sabit akhir adalah memudarnya bagian bercahaya bulan secara bertahap. Dan terakhir, bulan baru lagi. Dan seluruh siklus ini berulang lagi. Ada 29,5 hari dalam satu siklus bulan. Jadi, dibutuhkan sekitar 1 bulan, kecuali pada Februari. Tapi kenapa aku perlu menjelaskan semua ini sih? Jawabannya supaya kamu bisa lebih memahami bulan hitam. Peristiwa astronomi langka yang terjadi setiap 29 bulan atau 2,5 tahun sekali. Istilah ini tidak ada dalam astronomi karena namanya dibuat oleh para astrolog. Fenomena ini tidak resmi dan punya beberapa arti. Bulan hitam bisa berarti bulan baru kedua dalam sebulan. Biasanya hanya ada 1 bulan baru per bulan. Jadi kalau ada 2, jelas merupakan fenomena langka. Bulan kedua ini disebabkan oleh sedikit perbedaan antara siklus bulan dan siklus tahunan bumi. Seperti tahun kabisat, bulan hitam juga punya arti lain. Misalnya, biasanya hanya ada 3 bulan baru per satu musim. Pada dasarnya, 1 bulan baru setiap 30 hari. Tapi, kalau ada 4 bulan baru, berarti bulan hitam yang ketiga. Ada juga beberapa arti lain yang kurang populer. Misalnya, bulan hitam adalah sebutan orang untuk Februari tanpa bulan baru atau purnama yang terjadi setiap 19 tahun sekali. Tapi apa istimewanya? Satelit kita sepenuhnya tersembunyi di langit selama bulan baru biasa. Namun saat bulan hitam, kamu bisa melihat siluetnya yang gelap. Kamu harus memilih tempat yang bagus tanpa lampu kota. Kalau tinggal di kota besar, kamu takkan bisa melihatnya tanpa teleskop. Selain itu, karena langit berubah menjadi hitam selama fenomena ini, kamu bisa melihat berbagai konstelasi yang sebelumnya tersembunyi. Serta Jupiter dan Venus. Terakhir kali ini terjadi pada 30 April 2022. Penduduk di sebagian besar Amerika Serikat bisa melihatnya, kecuali di wilayah Pasifik, Alaska, atau Hawaii. Aloha! Sayangnya,
Kalau kamu baru mendengar soal fenomena bulan hitam sekarang, berarti kamu sudah melewatkannya. Jadi, kamu harus menunggu 2,5 tahun lagi. Bulan hitam berikutnya akan terjadi pada September 2024 menurut definisi standar dan 19 Mei 2023 menurut definisi musiman. Tapi tenang, kamu bisa melihat peristiwa astronomi lain kok. Misalnya bulan biru yang langka. Gak percaya bulan bisa jadi biru? Bener sih, bulan memang gak akan berubah jadi biru. Ini cuma istilah para astrolog untuk bulan purnama kedua dalam sebulan. Bulan hitam dan bulan biru mirip dari segi definisi, tapi sebenarnya berlawanan. Kalau bulan hitam adalah bulan baru kedua yang langka dalam sebulan, bulan biru adalah bulan purnama kedua yang langka. Keduanya juga terjadi setiap 29 bulan. Nggak terlalu langka kan? Tapi dari mana istilah bulan biru ini berasal ya? Pakar cerita rakyat Philip Hitchcock berasumsi bahwa arti kalender dari istilah bulan biru pertama kali dibuat oleh Almanak Petani Maine pada tahun 1937. Peristiwa astronomi menarik lainnya disebut supermoon atau bulan purnama super. Siapkan teleskop dan pergilah ke bukit terdekat, karena kamu akan melihat bulan yang sangat terang dan besar seperti yang biasa kita lihat di film. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan super? Begini, bulan tidak berputar mengelilingi bumi dalam orbit melingkar. Orbitnya berbentuk elips. Dan tempat yang paling dekat dengan bumi disebut perigee. Bulan super adalah fenomena yang terjadi saat bulan purnama terjadi saat bulan berada di titik perigee. Karenanya, bulan menjadi terlihat sangat besar dan cerah di mata kita. Diameternya terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya. Omong-omong, fenomena ini sering tertukar dengan fenomena ilusi bulan. Saat ilusi bulan terjadi, letak bulan begitu rendah di cakrawala dan secara visual tampak lebih besar. Dari 12 atau 13 bulan purnama dalam setahun, 3 atau 4-nya adalah bulan super. Tapi kebanyakan di antaranya tak terlalu jelas. Kamu mungkin gak akan melihat perbedaannya. Yang paling menarik adalah bulan super besar yang langka. Saat terjadi, bulan benar-benar membesar. Bulan super besar terakhir terjadi pada tahun 2016. Sayangnya, bulan super berskala besar ini jarang terjadi, cuma sekali setiap 18 tahun. Yang berikutnya baru akan terjadi pada tahun 2034. Tapi kita bisa cukup sering mengamati bulan super yang lebih kecil. Pada tahun 2022, kamu mungkin melihatnya pada 14 Juni dan 16 Juli lalu. Ada juga fenomena sebaliknya yang disebut bulan mikro. Kamu mungkin sudah bisa menebak artinya. Ini terjadi saat bulan purnama terjadi di titik terjauh dari bumi. Titik ini disebut apogee. Bulan mikro berikutnya pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023, kita bisa mengamatinya pada tanggal 7 Januari, 5 Februari, dan 16 Agustus. Kamu memang tidak perlu menantikan setiap peristiwa ini. Kebanyakan orang lebih tertarik pada gerhana bulan dan matahari. Oh iya, apa kamu salah satu orang yang sering tertukar antara kedua peristiwa ini? Coba kita tes ya. Pause video ini. Jelaskan apa arti masing-masing gerhana ini. Mari kita bandingkan jawabanmu dengan definisi yang benar sesaat lagi. Sudah? Oke. Nah, gerhana matahari adalah fenomena ketika bulan menutupi matahari seluruhnya atau sebagian. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru, ketika bulan itu sendiri tidak terlihat. Banyak orang meyakini peristiwa ini sangat langka, tapi sebenarnya tidak juga. Gerhana bulan adalah fenomena ketika bulan seluruhnya atau sebagian tertutup bayangan bumi. Gerhana bulan cuma bisa terjadi saat bulan purnama, jika posisi bulan berada di tengah orbitnya. Kalau tebakanmu benar, selamat. Kalau tidak, jangan khawatir. Banyak yang sering tertukar kok. Pada tahun 2022, gerhana matahari sebagian akan terjadi pada 25 Oktober. Gerhana matahari ini akan terlihat di Eropa, Asia Selatan dan Barat, Afrika Utara dan Timur, serta Atlantik. Seperti yang kusebutkan tadi, gerhana matahari total tidak selangka yang kita bayangkan. Tapi masalahnya, gerhana ini tidak selalu terlihat dari area manapun di bumi. Jadi, kalau ingin melihat peristiwa ini, pastikan kamu mencari tanggalnya dan cari tahu dari bagian bumi mana fenomena ini akan terlihat. Serta jangan lupa pakai kacamata khusus. Gerhana bulan lebih sering terjadi loh. Gerhana bulan sebagian terjadi hampir setiap bulan.
Namun, gerhana bulan total pada tahun 2022 akan terjadi pada malam tanggal 7 sampai 8 November. Kamu bisa melihatnya di hampir semua bagian dunia, kecuali Afrika. Kabarnya sih, para zebra di sana kesal soal ini. Bulan adalah satelit yang sangat menarik. Mungkin kamu berpikir itu cuma bola batu kecil, namun kenyataannya ada begitu banyak peristiwa menarik yang terkait dengannya. Peristiwa bulan langka apa yang sudah pernah atau ingin kamu lihat? Apa kamu pernah melihat peristiwa astronomi yang langka dan menarik? Share di kolom komentar ya. Di hari Minggu sore, kamu pergi shopping ke supermarket. Di situ kamu nemu kemasan melembung yang terpajang di rak makanan segar. Tapi pas dicek lagi, tanggal kedaluarsanya ternyata belum lewat. Kamu pun semakin penasaran, kenapa bentuknya nggak biasa gitu ya? Jawabannya ternyata susah-susah gampang. Beberapa jenis produk segar seperti daging, ikan, seafood, selada, atau keju dikemas dengan MAP, singkatan dari Modified Atmosphere Packaging atau kemasan atmosfer termodifikasi. Agar produk-produk yang daya simpannya relatif singkat bisa lebih awet, sejumlah gas perlu dimasukin ke dalam kemasan. Cara ini dilakukan sebelum produk tersebut sampai di supermarket. Seorang dosen Prancis yang mengajar di Montpellier School of Pharmacy menemukan cara ini setelah dia ngelihat buah yang lebih segar kalau disimpan di tempat minim oksigen. Jenis gas yang dimasukkan ke dalam kemasan MAP bisa bervariasi, tapi intinya gas ini bisa mengganti atau mengurangi kandungan oksigen yang biasanya berupa nitrogen atau karbon dioksida. Yang perlu kamu ingat, meskipun belum kedaluarsa, produk segar yang bungkusnya melembung belum tentu aman dimakan. Gas di dalam kemasannya mungkin punya fungsi tersendiri, tapi hal ini bisa menjadi penanda kalau produk tersebut sudah rusak. Makanya kamu perlu ngecek tanggal kedaluarsa produk saat berbelanja. Kalau memang belum kedaluarsa, cek juga aroma dan kemasannya. Barangkali muncul bau aneh atau bungkusnya mulai rusak. Sebaiknya jangan ambil risiko kalau muncul banyak kejanggalan. Kamu bisa kok menghubungi staf supermarket kalau ada pertanyaan atau masalah. Kebanyakan supermarket di zaman now punya tata letak yang membantu proses belanja yang berurutan. Misalnya, para pembeli perlu mengambil produk yang gak gampang rusak terlebih dulu, kemudian nambahin produk dingin atau beku. Sedangkan buah atau sayur perlu dibeli belakangan supaya gak ketumpuk di bawah keranjang belanja. Pasti kita gak mau kan dapat tomat geprek sepulang shopping? Kalau ayam geprek sih masih mending. Usahakan kamu belanja buah dan sayur di pagi hari aja ya. Sayuran yang udah dipajang seharian bisa aja berubah bentuk, tekstur, atau malah kelihatan layu. Aku punya tips singkat untuk mengelola limbah nih. Jangan suka jor-joran beli produk melebihi jumlah yang kamu perlukan selama seminggu. Kebanyakan buah dan sayur gak akan awet selama itu. Jadi sebaiknya jangan turuti keinginan sesaatmu ya. Sebaiknya pergi shopping dengan perut kenyang dan jangan lupa bawa daftar belanjaanmu yang udah kamu siapin. Cek juga kemasan setiap produk dengan teliti, biar nantinya kamu nggak repot sendiri. Pastiin produk dingin terasa dingin saat dipegang, dan produk beku kelihatan padat tanpa tanda-tanda kebocoran. Sesampainya di rumah, langsung masukin semua barang yang perlu didinginkan ke dalam kulkas. Idealnya, produk kayak gini cuma berada di luar kulkas maksimal selama 2 jam agar kualitasnya tetap terjaga. Mungkin kamu gak kepikiran untuk beli herbal di dalam pot, tapi sebaiknya beli aja. Selain harganya lebih murah, tanaman ini juga lebih mudah dirawat. Pasti kamu bakal seneng banget deh kalau bisa punya kebun herba sendiri di balkon rumah atau dapur. Dengan begini kamu bisa metik basil segar setiap kali bikin pasta lezat. Mumpung kamu masih di supermarket nih, jangan lupa beli filter kopi ya. Selain sebagai penyaring kopi, benda ini juga punya fungsi lain di sekitar dapur. Filter kopi bisa dipakai untuk nyaring air, misahin perabot porselen saat ditumpuk, atau ngebersihin kaca jendela dan sepatu. Kalau buah dan sayuran favoritmu lagi ada diskon, beli banyak malah bisa jadi limbah. Nah, sebaiknya kamu bekuin aja. Kamu bisa memakainya lagi untuk bikin smoothie atau jus segar. Jangan asal ngambil produk di depan rak ya, apalagi produk tersebut gampang busuk. Toko dan supermarket nyetok ulang produk mereka dengan mengikuti sistem pertama masuk, pertama keluar. Jadi produk yang ada di belakang akan selalu lebih segar.
Begitupun dengan teh, kalau kamu lebih suka teh daripada kopi, beli teh dalam kemasan loose leaf kalau kamu pengen menghemat biaya dan bikin ramuan teh sendiri. Cita rasa teh loose leaf lebih kuat dari teh celup biasa. Kamu perlu nyetok produk rumah tangga lain seperti bohlam, tisu, atau baterai. Bisa dipastiin kamu bakal membutuhkannya, jadi sebaiknya beli produk ini dalam jumlah banyak saat ada diskon. Semua produk ini nggak akan terbuang sia-sia. Apalagi kalau remote TV-mu tiba-tiba mati, baterai di rumahmu masih tersedia, dan kamu nggak perlu ngamuk-ngamuk nggak jelas karena kehabisan baterai. Jangan keseringan pergi shopping cuma untuk beli satu barang. Ini nggak efisien dan kemungkinan besar kamu malah akan beli barang lain yang sebetulnya nggak kamu perlukan. Makanya, kamu perlu bikin daftar belanja. Kamu juga perlu nyatet semua isi kulkasmu minimal 2 kali seminggu. Rencanain menu makanan yang mau kamu konsumsi 1 minggu sebelumnya untuk mengurangi belanja impulsif. Ngapain juga kan beli-beli barang lain yang nggak diperlukan kalau kamu udah bikin listnya? Selain itu, kamu perlu bikin kreasi dari makanan sisa dengan tambahan herba dan bumbu lain biar nggak jadi limbah begitu aja. Taruh hasil kreasimu ini di dalam wadah transparan biar gampang dilihat. Kamu perlu menganggapnya sebagai bahan makanan, bukan sebagai sisa. Pakai aja sisa pasta atau sayuranmu untuk bikin frittata dan omelet, blender sayuran matang dengan tomat untuk dibikin saus pasta, atau siapin makan siang untuk esok hari dari daging dan sayuran. Untuk nyelamatin makanan sisa biar nggak mubazir, kamu juga bisa mengolahnya menjadi sup. Hidangan sampingan dari sayuran semalam bisa jadi makan siang sehat cuma dengan nambahin kaldu. Roti sisa juga bisa diolah lagi, potong secara diagonal, taburi dengan bumbu herbal dan minyak zaitun, lalu panasin di oven selama beberapa menit. Dengan begini, kamu akan dapat kruton buatan sendiri untuk supmu. Buat tambahan aja nih, waspadai bahan yang nggak kamu kenal atau nggak bisa kamu sebutin namanya ya. Kalau di kemasannya ada lebih dari 5 bahan, sebaiknya jangan dibeli. Caramu membawa barang belanjaan di supermarket juga ngefek pada produk yang kamu beli. Kalau kamu lebih suka pakai keranjang daripada troli, berarti kamu lebih rentan berbelanja impulsif. Kecenderungan ini telah diteliti dalam Journal of Marketing Research dan ternyata hal ini disebabkan oleh usahamu membawa barang belanjaan selagi shopping. Troli belanja kemungkinan besar akan membuatmu lebih nyaman sehingga kamu bisa membaca produk dan label sampai tuntas. Saat belanjaanmu nggak banyak, sebaiknya pilih fasilitas self-checkout aja kalau memang ada. Banyak studi menunjukkan pembelian impulsif bisa turun sampai 32% kalau pembeli men-scan belanjaannya sendiri saat mereka mau keluar. Hal ini bisa terjadi karena antrian pembayaran biasa didesain khusus agar pembeli sulit ngelepas barang yang mau dibatalin. Di situ nggak ada tempat untuk naruh produk yang nggak jadi dibeli, apalagi ada orang lain yang mengantri di belakang. Pengaturan produk di dalam rak juga bisa bikin budgetmu meroket loh. Kebanyakan orang cenderung membeli barang yang lebih gampang mereka lihat, sehingga barang yang paling mahal ditaruh setinggi mata, sedangkan barang murah cuma ditaruh di rak teratas dan rak terbawah. Gak usah buru-buru, teliti dulu harganya sebelum kamu milih produknya. Kamu pasti akan kaget setelah tahu barang yang ditaruh di rak atas dan rak bawah ternyata lebih murah. Bahan aditif dan perisa buatannya juga lebih sedikit. Jadi lain kali, amati baik-baik saat kamu berbelanja. Di banyak kota dan hutan, ada tanda warna di pohon yang terlihat aneh bagi kita yang tidak mengenalinya. Sebenarnya, sebagian besar tanda seperti ini dipakai untuk 2 alasan, yaitu menandakan pohon yang akan ditebang atau dibiarkan lebih menonjol dibanding yang lain, serta untuk membuat garis batas hutan lebih terlihat. Tidak ada aturan khusus untuk warna atau bentuk tanda ini, tapi yang paling universal untuk menebang adalah garis biru, dan tanda untuk melestarikan pohon biasanya jingga atau kuning. Pohon di dalam batas kota biasanya ditandai untuk ditebang dengan garis atau titik merah, jingga, atau kuning. Kalau kamu melihat tanda seperti itu di pohon dan mobilmu terparkir di dekatnya, sebaiknya pindahkan mobilmu ke tempat yang lebih jauh supaya nggak tertimpa pohon saat ditebang. Pohon di hutan dapat ditandai untuk dilestarikan karena punya rongga yang baik untuk rumah satwa liar atau ada sarang di cabang-cabangnya. Membiarkan pepohonan di sekitarnya tetap utuh adalah praktik yang umum agar burung dan hewan di pohon itu tidak terganggu.
Pohon yang besar dan sehat, penghasil biji dan kacang, juga ditandai untuk dilestarikan karena banyak hewan dan burung memakan biji dan kacangnya. Anehnya, pohon yang tidak sehat juga bisa dilestarikan. Kalau burung pelatuk menyukainya, artinya ada banyak serangga di dalam pohon yang dimanfaatkan burung sebagai sumber makanan. Tanda warna pada pohon di hutan mungkin juga berarti ada orang yang memiliki hutan itu sampai batas tertentu dan ingin menunjukkannya. Tanda-tanda ini bisa dibuat dalam warna dan bentuk apapun, tapi selalu ada 2 fitur khusus yang tidak mungkin kamu lewatkan. Salah satunya adalah tanda-tanda ini kurang lebih berbentuk garis lurus. Hal ini logis sebagai penanda batas suatu wilayah. Dan fitur kedua adalah, menurut aturan penandaan, tandanya harus selalu berdekatan satu sama lain, sehingga tanda berikutnya terlihat jelas dari kedua arah. Sebagian orang meyakini tanda kuning dibuat di pohon ginkgo betina yang tumbuh di sekitar perkotaan Amerika Serikat, tapi tidak ada bukti kuat tentang ini. Namun, kamu bisa menemukan peta terperinci pepohonan seperti itu di New York atau Washington DC misalnya. Ginkgo betina memang pantas mendapat peta sendiri karena pohon ini menghasilkan buah yang baunya sangat tidak sedap. Kalau kamu pernah punya mentega tengik di dapur, kamu mungkin kenal baunya. Pepohonan ini dibawa ke Amerika Serikat pada abad ke-18 sampai 19 saat dorongan bereksperimen dan minat akan segala sesuatu yang eksotis menguat. Dan sebagai pohon yang sangat kukuh dan tahan terhadap kondisi keras, ginkgo menjadi populer di sana. Banyak kota menanamnya untuk dekorasi hijau, tapi sayangnya banyak diantaranya ternyata betina. Agar bau busuknya tidak masuk ke kota, pohon ini disemprot menggunakan larutan khusus yang mencegahnya berbuah. Larutan ini aman bagi manusia dan hewan. Jadi, kita nggak perlu khawatir berada di sekitar petugas yang sedang menyemprot pohon. Tanda warna juga bisa dilihat di jalanan, bukan cuma di pohon. Kalau kamu berjalan di sekitar kota dan melihat garis merah di trotoar misalnya, artinya ada saluran listrik atau kabel di bawahmu. Garis-garis ini diberi warna merah supaya menonjol. Karena kalau rusak saat digali, banyak masalah bisa terjadi. Bahkan mungkin lebih banyak dibanding yang disebabkan pipa gas. Garis jingga pada dasarnya berarti sama, tapi yang ini menandakan ada jalur telekomunikasi, saluran, atau kabel sinyal. Ketiganya tidak membawa daya, jadi nggak seburuk merusak kabel listrik, tapi masih akan menimbulkan banyak masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya, putusnya kabel serat optik bisa mematikan internet di area yang luas sampai kerusakan itu diperbaiki. Garis kuning berarti ada gas alam, minyak, uap, minyak bumi, atau saluran bahan mudah terbakar lain di bawahnya. Garis biasanya digambar sedemikian rupa untuk menunjukkan arah pipa diletakkan di bawahnya, dan garis itu sendiri berada di tengahnya. Kuning juga warna peringatan, seperti merah, karena pipa gas rusak dan percikan api adalah cikal bakal bencana besar. Garis hijau menandakan ada selokan atau saluran pembuangan air hujan di bawah tanah. Merusak saluran pembuangan bisa berakibat fatal bagi pekerja penggalian, dan alasannya jelas. Bayangkan aja kekacauan kayak apa yang akan terjadi. Selain isi selokan yang meluap dan menciptakan kekacauan di permukaan, merusak pipa hampir pasti akan mengakibatkan biaya perbaikan besar dan merepotkan ratusan orang yang tinggal di dekatnya. Karena air berwarna biru, masuk akal kalau tanda kota yang menandakan sumber air minum juga berwarna biru. Merusak sumber semacam ini nggak seburuk merusak pipa minyak bumi atau kabel listrik sih, tapi tetap aja akan menimbulkan masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi di kota-kota besar, ini lebih ke mengganggu. Bukan merupakan masalah besar karena air minum biasanya mudah diakses. Putusnya pipa air atau pipa utama membawa lebih banyak masalah pada proyek penggalian atau konstruksi itu sendiri. Air akan membanjiri lingkungan di sekitarnya, membuatnya sulit ditangani dengan cepat. Tanda ungu juga berarti air, tapi bukan air minum. Garis warna ini menandakan ada sumber irigasi atau air reklamasi di bawah. Air seperti ini diambil dari sandblasting atau power washing, dan biasanya dipakai untuk keperluan industri atau berkebun setelahnya.
memang bukan untuk diminum, tapi dampak merusak pipa yang membawa air seperti ini hampir sama dengan air minum. Dampaknya akan sangat merepotkan. Tanda pink di tanah dibuat oleh surveyor tanah. Misalnya, saat ada perdebatan hukum atas batas properti, surveyor independen akan meninggalkan garis pink di tanah untuk menandai batas. Tanda ini juga bisa dibuat di bakal lokasi konstruksi untuk alasan yang sama. Garis, titik, dan silang putih menandai wilayah bakal jalan atau batas penggalian. Artinya, wilayah ini akan segera digali. Tanda putih biasanya menunjukkan lokasi penggalian. Ini adalah langkah pertama sebelum pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan. Nantinya, petugas pemeliharaan kota akan mencari tahu apakah ada fasilitas di bawah area itu yang harus dihindari. Kalau tidak ada, atau kalau tidak ada konflik antara penggalian dan fasilitas bawah tanah, nanti kujelaskan lebih lanjut. Penggalian bisa dimulai. Tanda kota bukan cuma bisa digambar berupa garis, tapi juga bentuk lain. Misalnya, kamu mungkin melihat bentuk H di tanah. Dua garis sejajar ini menandakan tepi pipa atau kabel di bawahnya, sedangkan garis tengah yang menghubungkannya adalah untuk memudahkan mengukur lebarnya. Mungkin juga ada nama perusahaan yang menaruh pipa atau kabel di sebelah huruf H ini. Bentuk berlian adalah tanda lain yang sering muncul di tanah. Mungkin ada atau tidak ada dua garis paralel yang menandai tepi saluran di bawahnya, sedangkan bentuk berlian itu sendiri berarti perkiraan ukuran benda di bawah kakimu. Beberapa tanda lebih mirip grafiti dengan banyak simbol dan huruf samar, tapi ini biasanya berbentuk singkatan dan tanda untuk petugas pemeliharaan kota atau pekerja konstruksi. Misalnya, kamu mungkin melihat silang atau kotak putih digambar di tanah untuk menandai bakal lokasi penggalian. Para pekerja biasanya akan menulis "No" diikuti dengan singkatan nama fasilitas di bawahnya. Kamu mungkin berpikir artinya tidak boleh ada penggalian di sini, tapi justru sebaliknya. No berarti tidak ada konflik antara saluran listrik, pipa, atau fasilitas lain apapun yang terkubur di bawahnya dengan rencana penggalian yang diusulkan. Singkatan juga ditulis dengan warna fasilitas yang ditunjuk. Misalnya, kalau ada tulisan No G dengan cat kuning di kotak putih, berarti situs tersebut bisa digali tanpa khawatir ada pipa gas di bawahnya yang ditandakan dengan huruf G. Dan kalau ada kabel telekomunikasi di bawahnya, layanan kota biasanya akan menggambar no jingga dan singkatan nama perusahaan yang menaruh kabelnya. Cara lain untuk menginformasikan hal yang sama adalah dengan menggambar singkatan tipe fasilitas dan mencoretnya. G kuning yang kadang dilingkari berarti ada pipa gas di bawah. Dan kalau dicoret, kamu nggak perlu khawatir menggali di area ini karena nggak ada pipa gas yang terancam rusak. Saat membayangkan burung paling berbahaya di dunia, seperti yang biasa kulakukan di siang bolong, elang atau burung nasar mungkin muncul di benakmu. Tapi ternyata, burung kasuari yang berwarna biru ini paling berpotensi memberi luka paling parah dibanding burung seram terkenal yang kusebutkan sebelumnya. Spesies kasuari terbesar bisa tumbuh setinggi dan seberat manusia pada umumnya. Burung gemuk ini tidak bisa terbang, tapi memangnya kamu bisa. Selain itu, lari kasuari lebih kencang. Jadi, akan percuma jika kamu melarikan diri darinya. Kasuari bahkan bisa mengejarmu di dalam air, karena mereka juga perenang yang hebat. Mereka pun mampu berlari secepat 50 km per jam. Jadi, kamu mungkin perlu naik mobil untuk kabur jika kasuari yang marah mengejar tepat di belakangmu. Jangan khawatir, mau bagaimanapun, mereka jarang sekali menyerang manusia. Angsa putih adalah makhluk anggun yang cantik. Setidaknya, begitulah kata dongeng. Tapi menyentuh salah satu burung seberat 13 kg ini bukanlah ide yang bagus. Angsa punya taji tulang di sayap yang mereka gunakan untuk menghantam musuh. Lebar sayap angsa kira-kira sekitar 2,5 meter. Dan mereka bisa menamparmu dengan sayap cantiknya ini. Mereka juga menggigit loh. Jangan pernah sampai terlalu dekat dengan mereka, karena mereka sering mengejar manusia, terutama jika sang angsa sedang mengasuh anak di dekatnya. Dan angsa putih tentunya tidak sebaik bawang putih. Mereka galak. Angsa bisa mendesis keras dan bahkan menggonggong. Jika mendengar tanda peringatan ini, artinya kamu sudah melanggar batas terdekat.
Manusia dan murai sudah sejak lama punya hubungan benci tapi sayang yang aneh. Burung berukuran sedang ini terkadang bisa sangat agresif, tapi jika dirawat dengan baik, kalian mungkin bisa berteman. Murai mampu mengenali wajah manusia dan pasti akan kembali ke halaman rumahmu jika kamu memberinya makanan enak. Tapi jika kamu membuatnya kesal, mereka juga akan mengingatnya dan menyimpan dendam. Jadi, berhati-hatilah menjaga hatinya. Maafkan pelesetan barusan. Pelikan adalah simbol cinta dan konon mereka siap mengorbankan nyawa mereka sendiri demi melindungi anak-anak mereka. Sekarang aku paham kenapa mereka menelan seluruh mangsanya tanpa mengunyah atau mencabiknya. Ingat, jangan pernah mendekati sarang pelikan. Kamu memang bukan ikan kecil dan paruh pelikan terlalu kecil untuk menelan manusia. Tapi kamu tidak ingin digigit kan? Oke, burung yang satu ini bisa membuat bulu kudukmu berdiri hanya dengan namanya. Burung shawbill adalah burung yang sangat besar, tingginya mencapai 1,5 meter atau sedikit di bawah tinggi rata-rata manusia. Tidak heran, mereka mampu melawan buaya. Oke, setidaknya bayi buaya. Tapi mereka hanya butuh rang super kuatnya untuk menang menggunakan satu pukulan. Masih tidak takut? Mereka membuat suara yang pasti membuat kita merinding, seolah kamu berada di film aksi bioskop. Jika menurutmu burung unta penakut ini tidak berbahaya, kamu salah 2 kali. Pertama, mereka tidak memasukkan kepala ke dalam pasir karena takut. Ini hanyalah ilusi optik. Dan ya, bagaimana mungkin mereka bisa bernapas di dalam pasir? Kedua, burung unta adalah orang tua yang super protektif. Jadi, jika kamu ingin mendekati anak-anaknya, burung kelas berat yang bisa berlari secepat mobil di jalanan kota ini akan mengejarmu. Belum takut? Kusarankan sebaiknya kamu takut, sebab burung unta adalah kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup saat ini, bersama dengan ayam. Huatzin terlihat sangat tidak berbahaya, kecuali baunya yang tidak sedap, tapi itu lain cerita. Bayi-bayi mereka memiliki sayap yang terkenal sadis. Sayap anak-anak Huatzin memiliki 2 cakar besar yang punya banyak fungsi. Pertama, sebagai salah satu pelindung dari predator. Dan kedua, untuk membantu memanjat pohon jika dia jatuh atau keluar dari sarang. Begitu sudah dewasa, cakar ini menghilang seperti gigi susu. Ukuran bukanlah segalanya. Kalau kamu adalah burung kolibri, kamu harus makan hampir 150 kg per hari untuk mempertahankan berat badan normal dengan metabolisme burung kecil ini. Tapi umurmu juga akan jauh lebih pendek, hanya sekitar 3-5 tahun. Jika pernah mewarnai rambut, kamu mungkin punya satu kesamaan dengan burung herring berjanggut dibanding orang lain. Mungkin hanya kalian berdualah spesies di seluruh dunia yang menggunakan pewarna dengan sengaja. Burung herring mewarnai bulunya dengan tanah merah untuk menunjukkan dominasinya atas burung lain. Kalau manusia, ya kita hanya suka terlihat berbeda. Kondor California mungkin tidak sebesar pesawat terbang, tapi ukurannya tetap terbilang besar. Lebar sayapnya hampir 3 meter. Sayapnya berpotensi berbahaya bagi manusia, tapi kemungkinan kita bertemu mereka sangatlah kecil. Di tempat asalnya, hanya ada sekitar 200 ekor yang masih hidup. Bayangkan ini, kamu sedang mencari makan enak di kulkas, tapi tidak bisa melihat makanan yang menggugah selera. Jika kamu adalah murai basia, kamu akan langsung buang angin di kulkas. Kedengarannya menjijikan, tapi begitulah cara burung ini mencari cacing tanah yang bersembunyi. Mereka melancarkan serangan gas agar cacing terkejut dan hore! Mereka kini menjadi sasaran empuk burung tukang kentut ini. Tutup hidungmu dan bon appetit! Oke, ayo beralih dari cerita jorok tadi. Mari kita lihat ke langit. Kamu mungkin tidak mengira akan melihat burung beracun dalam daftar ini. Tapi sayangnya, aku dengan senang hati mempersembahkan Pito Hui bertudung kepadamu. Para ilmuwan mengetahui burung ini beracun saat tangan mereka terus terasa kebas dan ada sensasi terbakar setelah memegang burung-burung ini. Ada banyak racun di bulu mereka, terutama di bagian bawah. Burung ini tidak menghasilkan racunnya sendiri. Mereka mungkin mendapatkannya dari kumbang yang menjadi santapannya. Atau bagaimana kalau angsa bersayap taji? Angsa yang satu ini terkenal karena beracun juga, dan racunnya berasal dari mengunyah kumbang lepuh. Menyentuh saja tidak akan berbahaya, tapi memakannya bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Racunnya tetap ada bahkan setelah dimasak.
Burung lain yang tidak ingin kamu makan adalah burung puyuh biasa. Tapi jangan tertukar dengan burung puyuh Jepang yang biasanya dipelihara sebagai pedaging ya. Burung puyuh biasa bisa sangat beracun, bahkan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan seperti gagal ginjal. Itu semua tergantung pada tanaman tertentu yang dimakan burung ini. Kabar baiknya, mereka hanya beracun selama periode migrasi, tapi tetap enak dan aman di luar masa migrasi. Jika kamu tidak yakin, lebih baik hindari menyantap burung yang satu ini di piringmu, kecuali kamu ingin nyeri otot. Jika melihat burung hantu salju yang menggemaskan, kamu sebaiknya menutup mata dan lari. Burung ini mungkin terlihat baik, tapi sebenarnya mereka punya cakar setajam silet yang mampu mereka gunakan dengan sangat lihai. Mereka mengarahkannya ke bagian yang paling rentan, seperti kepala, mata, dan lainnya. Intinya, jangan macam-macam dengan burung hantu salju. Satu lagi spesies yang sebaiknya kamu jauhi adalah anis bentet kecil. Jangan tertipu oleh kata kecil di namanya, apalagi oleh matanya yang tampak polos. Jangan tertipu sedikit pun. Ingat bentuk burung ini dan jangan pernah menyentuhnya. Mereka sama beracunnya dengan katak panah Amerika Tengah dan Selatan yang terkenal itu. Ifrita kowaldi mungkin kecil, tapi dia punya mekanisme racun yang membuat burung kecil ini tak gentar. Mereka hanya memakan jenis kumbang tertentu yang memberi burung ini racun spesial. Hanya dengan menyentuhnya, kamu mungkin akan kebas karena efek racunnya. Burung ini juga tidak bisa dimakan karena racunnya tidak hilang meski sudah dimasak. Elang emas adalah aderainya dunia burung. Mereka mampu mengangkat beban hingga 1,8 kg. Elang emas mampu mengangkat kura-kura dan mangsa lainnya dengan mudah. Burung perkasa ini cukup kuat untuk mengangkat balita, tapi untungnya mereka tidak pernah melakukannya. Bahkan, orang-orang di Mongolia menggunakan elang ini untuk berburu serigala. Angsa Kanada telah hidup dekat dengan manusia selama bertahun-tahun, tapi mereka masih waspada jika kita berada di dekat sarangnya, terutama pada musim kawin di musim semi. Pada masa-masa ini, angsa Kanada dapat mengejar dan menggigit orang yang dianggap sebagai ancaman bagi telur, pasangan, atau bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan burung yang mudah marah ini, cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mundur teratur. Burung camar yang romantis di langit tampaknya tidak terlalu berbahaya. Paling-paling hanya meninggalkan hadiah kotoran yang tidak begitu kamu inginkan. Sayangnya, informasi ini kurang pas dengan kenyataan karena burung ini sangat agresif. Seperti jenis burung lain, mereka hanya menyerang jika terpaksa. Jadi, aturannya lumayan simpel. Jangan ganggu mereka dan menjauhlah dari sarangnya. Oh, saat mesin waktu akhirnya ditemukan. Berhati-hatilah dengan burung-burung dari masa lalu. Velociraptor sudah lama punah, sama seperti dinosaurus lainnya. Mereka punya cakar dan bulu. Velociraptor memang adalah burung dan bukan kadal bersisik. Mau ngomong, ini dia kuku tajam yang harus kamu takuti. Kuku ini bisa memotong apa saja. Jika kamu pergi ke masa depan, tetap waspada juga ya. Kamu tidak pernah tahu apa yang menunggumu di sana.